Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia versus Arab Saudi baru saja digelar. Di laga kali ini, Sintayong menurunkan starting line up yang berbeda dari biasanya. Marcelino yang biasa mengisi line up pertandingan digantikan Witan Sulaiman. Sintayong juga menurunkan pemain debutan yang ditunggu publik tanah air, yaitu Martin Paes. Laga yang berlangsung di King Abdullah Stadium itu berjalan cukup menegangkan. Timnas Indonesia bermain apik sejak awal pertandingan. Lini belakang mampu menunjukkan performa yang solid meski mendapatkan tekanan dari tuan rumah yang dimotori oleh Salem Al-Daswari. Secara luar biasa, Indonesia justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu di menit ke-19 lewat gol Sandi Wos yang membelokkan tembakan Ragnar Oratmangun. Diawali pergerakan apik Rafael Struyck dan Witan Sulaiman, Oratmangun mampu membuat lini belakang Arab Saudi kelabakan dan melepaskan tembakan. FIFA akhirnya mengesahkan gol ini sebagai milik Ragnar Oratmangun. Arab Saudi merespon dengan meningkatkan intensitas serangan mereka, namun lini belakang timnas Indonesia yang digalang JIJ masih sanggup membendungnya. Sayang, pertahanan Indonesia akhirnya jebol juga setelah tembakan Musab Al-Jawair berbelok arah usai mengenai lengan Kelvin Verdong. Martin Paes pun mati langkah dan bola masuk menjadi gol. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk menguasai pertandingan. Cuaca yang cukup panas di Arab memang membuat para pemain Indonesia sedikit kelelahan, apalagi para pemain yang bermain di Eropa. Namun, terlepas dari hasil laga, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memberikan pujian setinggi langit pada timnas Indonesia. Mancini menilai Indonesia punya permainan yang indah. Mantan pelatih Manchester City ini menambahkan, memang pertandingan pertama selalu sulit untuk dilalui oleh seluruh tim, termasuk Arab Saudi. Saya rasa ini menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Ini juga merupakan pertandingan pertama dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu sulit. Kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Mereka telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Tim Indonesia merupakan salah satu tim yang maju dan kami telah melihat perkembangan tim U23 mereka. Apalagi sebagian menjadi bagian dari tim utama mereka, ujar Roberto Mancini. Salah satu rival menyeramkan timnas Indonesia melancarkan PC War kepada seluruh kontestan di grup C, salah satunya timnas Indonesia. Ya, sosok menyeramkan bagi timnas Indonesia itu ialah Haji Memoriyasu. Haji Memoriyasu adalah mimpi buruk timnas Indonesia. Ia memimpin Jepang mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Kini, Jepang kembali satu grup dengan timnas Indonesia di grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, lawan perdana Jepang di grup C bukan timnas Indonesia, melainkan adalah Cina. Laga Jepang versus Cina sendiri baru saja tersaji tadi sore. Kedua tim memainkan pertandingan yang cukup menegangkan. Akan tetapi, kemenangan di tangan Jepang dengan skor 7-0. Pelatih timnas Jepang Haji Memoriyasu juga sadar dengan kompetisi berat di fase grup. Meski demikian, ia tetap menargetkan untuk meraih 3 poin dalam setiap laga yang dijalani oleh timnas Jepang. Kami mengharapkan persaingan yang ketat, tetapi kami bertekad untuk berjuang dengan gigih dan memenangkan setiap pertandingan. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan setiap pertandingan di depan kami, ujar Haji Memoriyasu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara terkait situasi Elkan Bagot yang sampai sekarang belum lagi mendapat panggilan membela skuad Garuda. Seperti yang diketahui, nama Elkan Bagot memang cukup lama absen dari timnas Indonesia, termasuk pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia adalah awal tahun 2024 lalu. Saat itu, dirinya jadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Beredar rumor jika absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia ditenggarai lantaran sang pemain yang menolak hadir saat skuad Garuda tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu.
Namun dalam pernyataan terbarunya, Sintayong menjelaskan jika situasi yang dialami Elkan Bagot saat ini cukup sensitif untuk dibahas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun meminta agar Elkan Bagot sendiri yang berbicara terkait masalah yang ia alami di timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong menyinggung perihal tanggung jawab para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Meski dirinya punya wewenang untuk memanggil pemain, namun para penggawa Garuda harus punya tanggung jawab untuk tidak mengecewakan para supporter ketika sudah berseragam merah putih. Memang ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara, itu lebih masuk akal. Memang semua wewenang ada di tangan saya, tetapi yang saya pikirkan bukan sebagai orang Indonesia, tetapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kalau mau jadi pemain timnas Indonesia menggunakan lambang Garuda di dada mereka, itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, jelas Sintayong kepada Arya Sinulinga. Salah satu pemain keturunan yaitu Eliano Raiders mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Iya, dia setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini sedang dibicarakan. Rumor ini mencuat setelah anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan. Pemain keturunan ini tidak pernah dibahas banyak pihak sebelumnya, termasuk di media. Dalam unggahannya di channel YouTube-nya, Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada bulan September ini. Hal ini juga yang membuat spekulasi Eliano Raiders akan dinaturalisasi. Apalagi baru-baru ini, Eliano Raiders terpantau mengikuti akun Instagram Pardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Pardi Bahdim merupakan agen sepak bola yang dipercaya PSSI mengurusi negosiasi naturalisasi pemain keturunan di Belanda. Tak hanya sampai di situ saja, Eliano Raiders juga kedapatan menyukai unggahan akun Instagram Timnas Indonesia soal Garuda Calling untuk FIFA Matchday September ini. Jika Eliano Raiders benar-benar memperkuat Timnas Indonesia, Sintayong sangat diuntungkan. Eliano Raiders dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya 2 mimpi besar yang ingin diraih bersama tim Merah Putih sebelum masa baktinya berakhir pada Juni 2027 mendatang. Dalam satu kesempatan, pelatih asal Korea Selatan itu optimis Martin Paes dan kawan-kawan dapat menembus ranking 100 besar FIFA. Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki skuad yang berkualitas untuk mewujudkan ambisi tersebut. Target utamanya adalah peringkat FIFA kita ada di top 100. Ini impian saya untuk mewujudkannya. Mari kita coba wujudkan itu, ujar Sintayong. Ranking FIFA terbaru yang dirilis Juli 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 133 untuk mewujudkan mimpi 100 besar. Sintayong masih banyak waktu hingga 3 tahun ke depan. Sebelum menembus ranking 100 besar, Sintayong juga bertekad membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk yang terdekat, saya akan berusaha agar timnas Indonesia bisa masuk playoff sehingga tim ini bisa terus bersaing memperebutkan jatah lolos ke Piala Dunia 2026, jelas pelatih 53 tahun tersebut.